الحمد لله الخالق الأول المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد. أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه، صلى الله وسلم عليه. لقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمتي، به ختم الله النبوة وابتدى، فلله من ختم به وبدايتي. وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة، وجيه لدي الرحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين الأئمة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار. عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وبعد فإن الحق أفضل مسلك سلكت، وتقوى الله خير بضاعتي. ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. أيها العباد، wahai sekalian hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi, menyembah, menghambakan dirinya kepada Allah. Taqwalah kalian kepada Allah. Dan sungguh orang yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti posisi seorang budak terhadap majikannya, maka orang tersebut tidak akan ada kebaikan yang luput darinya. Manakala dia bersifat dengan sifat yang demikian, maka tidak ada kebaikan, tidak ada sifat baik, tidak ada perangai baik yang luput darinya. Manakala dia memposisikan dirinya sebagai hambanya Allah, abdinya Allah, pelayannya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Sungguh mereka para abdi-abdinya Allah, para pelayan-pelayannya Allah meraih kejayaan, kebanggaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan, kafali izzan an takuna li rabba, kafani fakhran an akuna laka abda. Cukup bagiku sebuah kemuliaan, engkau adalah Tuhanku. Cukup bagiku sebuah kebanggaan, aku adalah budakmu, pelayanmu. Sungguh mereka yang mengabdi kepada Allah, merekalah orang-orang yang merdeka, yang hakiki. Mereka lah orang-orang yang mulia, yang sejati. Dan pengabdian kepada Allah adalah dengan melazimkan taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah, berpegang teguh dengan tali taqwa, dengan tali agama ini. Dan simbolnya yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Rantai iman, ranting iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Mencintai sesuatu, seseorang murni karena Allah, bukan karena apapun. Dan ketika membenci kepada sesuatu, bencinya profesional karena Allah, bukan karena kepentingan nafsu atau apapun. Sehingga dalam hadis Nabi Muhammad menyebutkan dalam Sahih Bukhari, thalath man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal
Kalau 3 hal dimiliki oleh seseorang, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Wallah, sungguh rugi orang yang meninggalkan dunia ini sedangkan dia belum merasakan yang paling lezat dari dunia. Ditanya kaum arifin, apa gerangan yang paling lezat dari dunia ini? Dikatakan ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Dan sesungguhnya rugi orang yang meninggalkan dunia ini sedangkan dia belum mencicipi manisnya iman, mencicipi manisnya harta, tahta, kawan-kawan, materi dan lain sebagainya, tetapi dia belum mencicipi manisnya iman, maka dia rugi. 3 hal apabila dimiliki oleh seseorang, maka barulah dia akan mencicipi manisnya iman. Yang pertama, kata Nabi Muhammad dalam hadis, ayyakunallah ahab ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya, ayyakunallah wa rasuluh ahab ilaihi, menjadikan Allah wa rasuluh dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih daripada selain keduanya. Prioritas dalam kecintaannya, mencintai, prioritas diutamakan, mengepentingkan apa yang disukai Allah dibandingkan apa yang dia sukai, mengedepankan apa yang disukai Allah melebihi apa yang disukai oleh orang lain, menjadikan Allah dan Rasul yang paling prioritas, yang paling dia cintai lebih daripada selain keduanya. Ayyuhibbal mar'a, kata Nabi. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Barang siapa yang cintanya hubungannya karena Allah langgeng dan abadi. Tapi yang cintanya bukan karena Allah, karena kepentingannya habis, hartanya habis, maka cintanya juga habis. Yang karena Allah langgeng dan abadi, kematian tidak dapat memporak-porandakan kecintaan tersebut dan hubungan tersebut. Mencintai seseorang semata-mata karena Allah, wa an yakraha ayyukdhafa fil kufur kama yakrahu ayyukdhafa fin nar. Dan yang ketiga, untuk merasakan manisnya iman, benci kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada pelanggaran, kepada hal-hal yang membuat Allah murka, sebagaimana dia enggak suka dimasukkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Ibadallah, sungguh di momen-momen yang seperti ini manusia datang berbondong-bondong untuk saling silaturahmi karena mencintai seseorang karena Allah, mencintai orang-orang yang membawa daripada akhlak dan agama ini, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga datang ke negeri ini, ke Jawa Tengah ini, ke kota Solo ini, untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam Sahih Al-Bukhari Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, diceritakan oleh Nabi Muhammad, wajabat mahabbati, pasti mendapatkan kecintaan dariku, wajib mendapatkan cintaku. Siapa? Lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling cinta karena aku. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berkunjung karena aku, saling berziarah, saling berkunjung, saling mendatangi karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan wajib mendapatkan cinta dariku orang-orang yang saling duduk bersama-sama, duduknya karena Allah bukan karena yang lain. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba Allah, wahai pelayan-pelayan Allah, di muka bumi banyak hubungan untuk selain Allah, banyak kunjungan untuk selain Allah, banyak relasi yang dijalin untuk selain Allah, banyak kecintaan yang dibuat, dibentuk untuk selain Allah. Kemanakah gerangan, kunjungan, persahabatan, kasih sayang, perkumpulan yang dibuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika seseorang berkunjung kepada saudaranya yang dia cintai karena Allah, maka dia diarak sebagaimana dalam hadis, diiringi syayya'ahu sab'un alf malak, diiringi oleh 70.000 malaikat, yang mana malaikat itu mendoakan dia. Kalau kunjungannya pagi hari didoakan sampai malam, kunjungannya malam hari didoakan sampai pagi. Dan juga ketika dia berjalan mengunjungi saudara yang dia cintai karena Allah, maka saat itu
dikumandangkan panggilan yang berbunyi tibta wa taba mamsyak. Sungguh engkau telah harum, telah luhur, dan luhur pula langkah kaki yang kamu langkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibad, wahai sekalian hamba-hamba Allah, Nabi Musa, beliau ketika mendengar tentang sosok Sayyidina Khadir, orang yang soleh, yang taqwa, yang dicintai oleh Allah, ulama mengatakan, sebagian mereka mengatakan kalau Khadir adalah seorang nabi, dan banyak lagi ulama yang lain mengatakan Khadir adalah seorang wali, seorang soleh, bukan nabi. Tetapi Nabi Musa mendengar kesolehan dan sosok ini sosok yang berilmu dan dicintai oleh Allah. Apa yang dia lakukan? Dia berkata kepada muridnya Yusha bin Nun, idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huguba. Nabi Musa berkata kepada muridnya, saya tidak akan mau berhenti berjalan, tidak mau stop. Sekarang juga kita jalan hingga kita mencapai tempat yang dijanjikan untuk perjumpaan dengan Sayyidina Khadir. Walaupun itu memerlukan waktu huguba, berpuluh-puluh tahun atau 100 tahun. Saya nggak bakalan berhenti hingga saya jumpa. Semangat yang luar biasa untuk jumpa kepada orang yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanamkan di dalam hati mereka kecintaan kepada sosok siapa? Uwais al-Qarni. Tidak diragukan bahwasanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sahabat Rasulullah yang utama, khalifah Rasulullah, mereka keduanya lebih mulia daripada Uwais al-Qarni yang merupakan tabi'in. Dan tidak diragukan Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir. Akan tetapi lihat, tetap berkunjung, tetap datang, tetap mencari kebaikan, keberkahan, kesolehan dimiliki oleh siapapun juga. Adab yang ditanamkan dalam syariat ini, dan akhlak dan penghormatan dan menghargai orang lain. Sehingga ketika disebutkan tentang sosok Uwais al-Qarni, sahabat semua cinta kepada dia. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Umar bin al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Umar, ya Ali, idza lagituma fa agri'ahu minni salam. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berjumpa dengan Uwais al-Qarni, sampaikan salamku kepada dia. Was'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Dan mintalah Uwais untuk mendoakan kalian dapat ampunan Allah, niscaya pasti dikabulkan doanya, kalian dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Bertahun-tahun hingga wafat Rasulullah, wafat Sayyidina Abu Bakar, dan di akhir masa khilafah Sayyidina Umar bin al-Khattab, barulah mereka hasil dari pencariannya jumpa dengan Uwais al-Qarni dan menyampaikan salamnya Rasulullah yang menembus puluhan tahun kepada Uwais al-Qarni radhiyallahu anhum wa ardahum. Nabi yang menanamkan di dalam hati kita ta'zim dan cinta dan berkunjung dan berziarah dan dekat kepada orang-orang soleh. Di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kalian bersama para pembesar-pembesar akhirat, dan juga bertanyalah kepada para ulama. Bertanya pertanyaan yang memberikan manfaat kepada kalian, membuat kalian dekat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga kata Rasulullah, khalitul hukama, duduk bergaul berkumpul dengan para ahli hikmah. Dikatakan oleh para ulama besar, ma ladzatul aish illa suhbatul fugara humus salatin wal ahbab wal umara. Tidak ada kelezatan di dalam hidup ini kecuali bersahabat dan dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, ahlul iftigar ma Allah. Merekalah pembesar-pembesar yang hakiki, merekalah para kekasih-kekasih yang sejati, dan merekalah orang-orang yang suaranya didengar dan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, man ata'allah ata'ahullah, yang taat kepada Allah maka ditaati dan dituruti oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh.
Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i yang kita menganut mazhabnya dan dijalankan ajarannya di mana-mana. Beliau mengatakan, "Uhibbus salihin walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah." Saya cinta kepada kaum salihin walaupun saya bukan orang saleh, namun semata-mata berharap syafaat dengan berkat mereka. Wa akrahu man bida'atuhul ma'asi. Aku benci kepada kemaksiatan dan pelaku kemaksiatan, walaupun pekerjaanku dan dia sama-sama buruknya. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal kitab Muwatta, 15 tahun menjadi mujtahid mutlak. 15 tahun di usia muda menjadi mujtahid, menyampaikan daripada madhab beliau, dapat izin dan sertifikasi dari Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Saudara-saudara sekalian, cintailah orang-orang soleh, dan bukan cuma sekedar cinta, tetapi mengikuti jalan mereka, meneladani akhlak mereka. Sampai dikatakan bahwasanya kalau kamu mau dekat dengan seseorang, mau berguru dengan seseorang, maka carilah orang yang sikapnya, akhlaknya, parasnya memberikan manfaat kepadamu sebelum engkau mendengar ucapannya. Sampai dikatakan oleh ulama, man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Barang siapa orang-orang yang dengan menatap wajahnya kamu tidak dapat memetik manfaat, maka jangan harap ceramahnya bisa memberikan manfaat. Sebab ketakwaan kepada Allah Ta'ala, rasa takut kepada Allah, cahaya yang Allah Ta'ala titipkan di dalam hati para wali-walinya, pertama keluar bukan hanya dari lisannya, akan tetapi dari akhlak dan dari perangainya. Idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi. Orang-orang yang ketika dilihat mengingatkan engkau kepada Allah, membuat engkau khusyuk, membuat engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itu, man jalasal akhyar hudzi bil khair wal asrar. Yang duduk dengan orang soleh, maka dia mendapatkan kesolehan, ketakwaan, anugerah, rahasia Allah. Namun yang duduk dengan orang-orang yang bejat, maka dia pun akan ketiban daripada kemaksiatan dan kebejatan. Wal iyadzu billahi min dzalik. Saudara-saudara sekalian, al-mar'u min khalilih, al-mar'u min jalisih, wal mar'u ala dini khalilih, kata Nabi Muhammad. Seseorang dilihat dari teman duduknya. Seseorang itu mengikuti daripada jalan dan metode kawan dan sahabat karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Berhati-hatilah kita dekat dengan siapa, duduk dengan siapa. Duduklah dengan orang yang membuat kamu semakin menjaga mulut dari ucapan yang buruk, semakin menjaga mata dari melihat keburukan kepada orang lain, semakin menjaga hati dari kebencian dan kedengkian kepada sesama. Cintai semua orang, tidak ada ruginya. Orang yang mencinta dicintai oleh Allah Ta'ala. Cintai orang yang pantas dicintai. Barang siapa yang tidak mencintai orang yang pantas dicintai, dihukum oleh Allah dengan mencintai orang yang tidak pantas dicintai. Hati manusia, fitrahnya dia tidak mungkin kosong, harus mencinta seseorang. Karenanya itu, cintai yang pantas atau kamu akan mencintai yang tidak pantas. Dan lau abadallah rajul may bayna rukun wal magam sab'ina samah lama husyira yaumil qiyamah illa ma'aman ahab. Seandainya seseorang beribadat kepada Allah di depan Ka'bah, di Hatim antara rukun dan magam, antara magam Ibrahim dan Hajar Aswad, dia beribadat 70 tahun, hari kiamat tidak akan dikumpulkan melainkan bersama yang dia cintai. Cintai sahabat Nabi Muhammad, yang kecintaan kepada mereka adalah tanda iman, kebencian kepada mereka adalah tanda nifak. Cintai keluarga Nabi, cintai para wali-wali, para salihin, cintai para ulama, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, cintai setiap muslimin, mukminin, dan jangan mendengki, dan sebarkan cinta dan jaga persatuan dan perdamaian dan keamanan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada negeri kita ini. Sungguh tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Kamu senyum di hadapan saudaramu sedekah, ditulis pahala sedekah. Memandang muslim lain dengan cinta dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika muslim dengan muslim berjumpa,
saling bersalaman, berguguran semua dosa-dosa mereka. Dan Allah Ta'ala turunkan 10 rahmat untuk mereka berdua. Dan pembagiannya 9 rahmat untuk yang senyumnya lebih lebar. Karenanya itu, jangan kita la tadabaru, jangan melengos dari muslim lain. Gak peduli apapun orientasi politiknya, gak peduli di kantor manapun dia bekerja, gak peduli suku, latar belakang dan bahasanya, gak peduli partainya dan calonnya. Jaga persaudaraan kita dan cintai orang kalau kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebab rahmat dan kasih sayang tidak dicabut dari hati seseorang, melainkan hati yang sial. Dan jadilah kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ibadallah, wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وجعلني وإياكم ممن يتلو آياته آناء الليل وأطراف النهار وغفر لي ولكم كل ذنب عظيم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. خالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن. اصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتن. وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن. صل بقلب حاضر غير غافل ولا تله عن ذكر المقابر والكفن. وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا. أيها العباد في هذا اليوم المبارك أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن صلاتكم تصل إليه وتعرض لديه وإن أقربكم منه منزلة يوم القيامة أكثركم عليه صلاة. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه أيها بكم من عباده جنه وإنسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الهدى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مزيل الردى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما ضل عبد به اهتدى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خليفة نبيك على التحقيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن شهيد المحراب القائل بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن ذي النورين تالي آي القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن ليث بن غالب إمام أهل المشارق والمغارب باب مدينة العلم الإمام علي بن أبي طالب، وعن ريحانة رسول الله سيدنا حسن وسيدنا الحسين، وعن أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضا، جميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين وأهل البيت الطاهرين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أذل الشرك والمشركين، اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين وعن أهل فلسطين وعن جميع بلدان المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والحروب والجدبة والجورة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والبلايا ما ظهر منها وبطن، وادفع عنا اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، اجعلنا وهؤلاء المسلمين أجمعين متحابين في الله متعاونين على طاعة الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ارحم المتقدمين في هذا المسجد والقائمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.